Anjing. Oke. Oke. Aduh, cing lumai euy. Kita coba makan ya. Ini Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jejak Sedan Channel. Jadi kali ini adalah H+1 Lebaran. Kita dapat laporan dari warga adanya ular di saung milik petani di sana. Alhamdulillah ini dapat nih ular reticulatus panjang 1,5 meter. Nah, kita jauh-jauh ke sini cuma nangkap ular retik sanca kembang. Cuman sayang banget kalau kita cuma nangkap ular ini. Jadi kita mau nyari, kebetulan di sini ada hutan. Kita mau nyari, telusuri hutan ini. Siapa tahu kita masih nemu beberapa ular yang cukup unik di sini ya. Jadi buat kalian yang penasaran, ikuti terus pelan kami di Jejak Sedan Channel. Langsung aja, let's go. Capek nih barengit. Oke, kita langsung aja teman-teman cari. Nih, ini spotnya kebanyakan kalau di bawah kebanyakan kebun bambu ya. Nah, kebetulan ini mau jam 12. Siapa tahu kita menemukan king cobra ya di sini. Karena habitat king cobra biasanya di kebun-kebun bambu seperti ini teman-teman. Cuman sayangnya ini nggak cahaya matahari kurang begitu masuk ke sini, jadi kita kurang yakin ya. Tapi siapa tahu ada gitu. Oke, mending kalau kurangnya, ya kita coba ke atas teman-teman. Oke, jadi sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika selama ini dalam video saya ada kesalahan dalam berucap, mohon dimaafkan. Oke, kita lanjut ke depan. Bisa tuh? Reungit, parah. Oke, di sini banyak nyamuk teman-teman. Malum kalau kita berburu ular yang jauh dari sumber air, itu biasanya banyak nyamuk ya. Oke. Kadal. Yuk kita cari. Teman-teman lihat, kita disambut sama ular pucuk. Wow. Kecil kecil. Oke, lihat teman-teman, ini adalah ular pucuk atau Ahatila prasina. Wow, ukurannya kecil ya. Tapi gak apa-apa nih buat mainan anak di rumah. Oke. Ya teman-teman. Cus tuh. Jadi uniknya ular pucuk, dia tuh lidahnya tuh gak gerak teman-teman. Tuh diam kayak jarum. Dan hanya ular pucuk yang mempunyai mata, kornea matanya itu ke samping. Jadi kebanyakan ular mempunyai kornea matanya itu vertikal, horizontal kan apa? Nangtung lah. Nangtung. Kalau ini kegigir teman-teman tuh. Balik susah siapa? Tuh. Keren. Lumayan yang sibian. Oke. Kita bawa aja teman-teman ular ini. Lumayan sambutan pertama. Susah deh. Oke, di saat yang lain mudik kita malah nyari ular ya. Karena sayang banget, takutnya tadi kalau kita nggak datang saat warga laporan, takutnya digeprek. Soalnya ini ukurannya lumayan gede teman-teman tuh. Jadi kita langsung bela-belain dari Tasik ke Ciamis buat ngambil atau nangkap ular yang ada di saung. Oke, kamu narik ke sini ya. Oh, itu bener. Oke. Jadi kita mau suruh pipa ya teman-teman. Suruh pipa nyari sumber makanan. Mantap nih. Oke. Jadi sedikit berbeda ya. Nyamuk. Jadi sedikit berbeda teman-teman, berburu ular di sungai dengan berburu ular di daratan seperti ini. Kita susah banget ya, karena ular-ular darat pandai berkamuflase di dedaunan. Jadi harus punya mata yang cukup jeli ya. Banyak manuk. Oke, hadir kah? Oke, kita lanjut, Dirik. Wih,
Tik tinggali. Ya mau coba jalanan. Oke, teman-teman. Kita di sini menemukan pohon yang sangat langka sekali. Ini adalah pohon getret, teman-teman. Kenapa disebut pohon getret? Karena kalau kena kulit, bagian dalamnya itu pasti kita akan merasa babak teh. Gatal yang sangat luar biasa. Nah, wih, langsung berbuah, Nah, ini yang paling berbahaya nih buahnya, teman-teman. Banyak orang yang nggak tahu kalau buah dari pohon getret ini sangat-sangat berbahaya ya. Nih. Tapi saya mau coba eksperimen bagaimana rasanya buah getret ini ya. Jadi jangan ditiru ya. Oke, sit. Tuh, astong deketing, Paul. Nah, jadi buah ini kalau kena kulit aja itu gatal, apalagi yang paling bahaya itu bagian dalam buahnya, teman-teman. Dia mempunyai semacam daging di bagian dalamnya. Itu kalau kena kulit itu pasti bengkak. Apalagi kalau kita dikunyah kena bibir, itu kurang tahu, makanya saya mau nyoba ya. Nih, ini lagi close up. Nih, penampakannya seperti ini, teman-teman. Warnanya kuning. Ngeri. Kita mau coba ambil satu ya. Oke. Ih, tuh kan semai getret. Oke, teman-teman, ini adalah buahnya. Buah pohon getret. Jadi saya himbau untuk kalian jangan meniru adegan ini ya, karena ini adegan berbahaya. Oke. Nah, ini dia bagian dalamnya, teman-teman, tuh. Ini yang paling berbahaya kalau kena kulit, teman-teman. Tuh, kayak merang awi ya. Tuh. Kita coba makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan nih. Juga hambar. Jadi buahnya tuh teksturnya tuh muruluk, teman-teman. Tuh. Oke, kita coba lagi. Nah, gatal banget. Jadi jangan ditiru di rumah. Nih, ek 2 tuh gitu. Saya tadi mau nyoba 2, tapi satu aja gak kuat, teman-teman. Ya, lanjut. Kadang kena kulit. Awas. Kita lanjut sebelah sini nih. Ih, sayang bajing. Rik, sayang bajing, Rik. Lain kata. Lain. Tuh. Tuh, di depan ada buah kelapa yang busuk, teman-teman. Tangkal kelapa, buah kelapa. Nah, di depan ada pohon kelapa yang udah busuk. Biasanya di pohon kelapa yang udah busuk seperti ini dijadikan sarang tempat burung hantu, teman-teman. Oh, cuman ini nggak ada ya. Oh, nggak ada, Hah? Tai. Bentukannya. Oke, lanjut ke sana. Oke, jadi ini jangan berharap ada ular ya di sini. Jadi kalau ada syukur, nggak juga gak apa-apa, karena hutannya ini bukan hutan, kebunnya, Rik. Kebun. Jadi kita senemunya aja di sini. Wow. Yuk, lanjut ke depan. Buru, anjing nyeri. Aduh. Oke, teman-teman. Anjing. Oke. Aduh, anjing rumah aing. Tinggal Erik ya kumaha. Anjing, nggak bisa gitu. Kenyarannya di dia. Anjing parah. Oke, teman-teman. Jadi tadi saya lagi nyandar di sini sambil nyimpen ini, sambil mau ngerokok. Gak taunya ada ular di sini. Hai, sia. Anjing puri gedean deh. Hah? Erik. Anjing rumah aing parah tuh. Anjir, bodong. Anjir. Oke. Saya bukan masalah sakitnya, teman-teman, cuman kagetnya itu. Kagetnya luar biasa. Anjir. Kita lihat. Tadi kita nemu yang kecil. Nih, kita nemu yang gede nih. Jadi di sini masih banyak ular pucuk, teman-teman. Ini yang barusan nyium saya, pas di pipi, teman-teman. Lihat, tinggal lihat. Yes.
Detik. Hah? Detik. Anjing, perih. Nah, oke. Jadi karena ular ini gigit, gak mungkin dong kita lepasin. Nah, rugi. Salah gigit orang ini, teman-teman. Tapi asa reged, Kebas. reged, kebas nyeri, Oke. Nah, jadi pentingnya lihat-lihat dulu teman-teman di hutan itu bahaya ya, karena banyak hewan berkamuflase. Saya aja yang udah terbiasa berburu ular masih terkecoh sama mereka yang tadi di sini teman-teman Nah, ilustrasi orang teker kiri cetok sudah udud aja goblok dan men tuh dia masih menyerang teman-teman. Nah, tepat tirangnya itu kayak gini tadi deh. Kayak seperti itu. Dan men tadi kak iya tuh karekam sih nah Kerekam. Kegegelan. Oke. Nah, istirahat tadi dia. Istirahat lah. Tuh barengnya soalnya. Oke, teman-teman. Jadi karena di sini gak memungkinkan banget untuk mencari ular karena satu tempatnya tidak mendukung dan kedua banyak banget nyamuk teman-teman. Oke, jadi kita mau arah jalan pulang sambil nyari tempat buat ngerilis ular ini. Jadi dari tadi saya nyari ular sambil nyari tempat yang pas buat ngerilis si Piton reticulatus ini teman-teman. Ya, jadi tidak sembarangan ngerilis ya, karena retik ini habitatnya itu di sungai. Nah, jadi tadi kita udah keliling sebelah sana tidak ada sungai yang cocok, jadi sungainya kecil-kecil. Takutnya kalau kita rilis di sana dia naik lagi ketemu warga digeprek, itu kasihan banget. Jadi kita mau nyari sungai yang sedikit besar. Kalaupun di sini kita tidak menemukan sungai tersebut, jadi mungkin kita jalan pulang sambil nyari. Biasanya di jalan-jalan di daerah Ciamis banyak tuh sungai yang sedikit besar dan cocok buat rilis si sancakebang tersebut. Oke, mungkin kalian mau tahu ukurannya ya. Ini nih teman-teman. Takutnya gak percaya ya, ini itu ular. Wah. Lihat. Oh, ini itu ular teman-teman. Oh, dia lagi shedding ya. Jadi kita mau ngerilis ular ini karena kasihan juga, karena kita juga hidup dari ular teman-teman ya, kasar nama. Yuk kita cari tempat ke sebelah sana. Indonesia Raya. Oke teman-teman, lihat. Jadi ketika kita mau rilis di sini, jadi alhamdulillah kita nemu tempat yang bagus buat melepaskan si ular sancak kembang. Kita tadi nggak sengaja nendang-nendang ini, ternyata di dalamnya ada ular Bungarus candidus teman-teman, atau ular weling ya. Lihat. Oke, ini dia kepalanya teman-teman. Sebenarnya saya nggak mau megang ular kayak gini ya, karena bau. Oke. Nah, jadi ini adalah ular welang paling berbahaya ya di Pulau Jawa teman-teman, karena dia mempunyai bisa neurotoksin alias menyerang otot jantung, menyerang otot saraf. Jadi banyak korban yang meninggal akibat ular ini. Kebanyakan ketika digigit, 1 hari pertama itu dia nggak ngerasain apa-apa. Nah, hari kedua dia langsung koma teman-teman, karena saking tidak ada efek apa-apanya gitu ya. Jadi kalau lebih baik memilih, mending digigit kobra sekali kalau harus milih ya. Kenapa? Karena kalau kita digigit kobra itu efeknya kerasa, panasnya ada, bengkaknya ada. Kalau ini kebalikannya. Jadi ketika kalau digigit ular ini, kita nggak merasa ada efek apa-apa. Mungkin kalau bekas gigitan itu sudah pasti ada, cuman kalau efek itu nggak ada. Dan kalau paling parah, kita udah ngantuk, capek, nah itu udah fase kritis ya. Ini dia teman-teman, Bungarus candidus atau ular weling. Oke, kita kemana nih? Bisa ada? Aman? Oke, kita sekalian rilis 2 ekor ya. Lirik. Ya teman-teman, bau ya. Jadi kalau terancam, si ular Bungarus itu ngeluarin bau yang kayak bawang putih teman-teman. Baunya tuh khas ya, mirip-mirip ular pelangi ya. Nah, ini tujuan kita, alhamdulillah kita nemu
sungai yang jauh dari pemukiman. Nah, ini dia teman-teman. Oh, dia lagi ganti kulit ya. Kita juga nggak bantu karena males ya kalau retik WC dipegang itu pasti buang air besar. Siap, Rik? Tuh, 2, 3. Tuh. Oke, tuh, kemana? Kabur nak? Belum ke dia. Tuh. Aman. Ya. Aman. Oke, teman-teman. Jadi misi kita hari ini selesai. Misi kita ada rescue, terus kita melepaskan lagi ular tersebut ke alamnya. Jadi buat kalian saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam jejak Siaden.